Oke tim, selamat datang di Markas Besar. Lupakan dulu pelajaran biasa, karena hari ini kalian bukan lagi sekedar siswa. Kalian adalah tim penyelamat elit. Coba lihat teman di sebelah kalian. Kalian adalah tim ahli muda terbaik yang kita punya. Misi kita hari ini bukan buat bikin takut ya, tapi buat bikin kita siap. Karena pahlawan sejati itu, mereka nggak pernah takut, mereka selalu siap. Oke, misi kita resmi dimulai. Hari ini kita akan simulasi dan brainstorming, cari cara-cara paling keren untuk membuat lingkungan kita, sekolah, rumah, bahkan kota kita jadi tempat yang jauh lebih aman dari bencana alam. Kita semua setuju kan kalau Indonesia itu indah banget, tapi di balik keindahan itu ada fakta geologis yang luar biasa. Kita ini secara harfiah tinggal di atas potongan-potongan puzzle raksasa bumi yang terus bergerak. Ini beneran loh, bukan cerita film. Dan inilah yang membuat misi kita jadi super penting. Setiap misi yang hebat selalu dimulai dengan intelijen yang akurat. Jadi, mari kita bedah datanya, kita pelajari medannya, biar kita tahu persis apa yang kita hadapi. Nah, ini dia data intelijen utama kita. Posisi Indonesia itu ada di jantungnya cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Ini bukan sembarang cincin ya, ini adalah jalur sepanjang 40.000 km tempat aktivitas geologi paling dahsyat di planet ini terjadi. Sekarang, coba kita lihat detailnya. Bayangin deh, 3 lempeng tektonik raksasa dunia itu bertabrakan tepat di bawah kaki kita. Gara-gara itu, negara kita jadi rumah bagi 129 gunung api aktif. Bahkan, hampir seluruh wilayah kita ada di dalam zona super aktif ini, tempat 90% gempa bumi dunia terjadi. Jadi intinya apa? Energi di bawah kita ini besar banget. Peta ini mungkin kelihatannya rumit ya, tapi anggap aja ini kayak hasil scan, super canggih dari perut bumi di bawah Indonesia. Tiap warna itu nunjukin betapa kompleks dan aktifnya kondisi di bawah sana. Nah, inilah bukti visual kenapa misi persiapan kita ini penting banget. Ini dia kata kunci misi kita hari ini, mitigasi. Gampangnya gini, mitigasi itu adalah semua tindakan cerdas yang kita lakukan sebelum bencana terjadi, tujuannya biar dampaknya nggak parah-parah amat. Ini soal jadi proaktif, bukan reaktif. Inilah inti dari menjadi pahlawan tangguh. Oke tim, waktunya simulasi pertama. Kita akan menghadapi ancaman yang datangnya dari bawah, yaitu gempa bumi. Latihan ini bakal menguji seberapa cepat kalian bisa berpikir dan ambil keputusan. Siap? Coba bayangin, kalian lagi serius belajar, tiba-tiba brak! Meja, kursi, lantai, semuanya bergetar hebat. Ada kepanikan. Dalam hitungan detik, kalian harus bertindak. Apa langkah pertama yang akan kalian ambil? Nah, disinilah keputusan sepersekian detik jadi sangat penting. Opsi A, tanpa pikir panjang, langsung lari keluar gedung secepatnya. Atau, opsi B, segera cari perlindungan di bawah meja yang kelihatannya paling kokoh. Dua-duanya ada alasannya, tapi mana yang jauh lebih aman menurut kalian? Sekarang, tantangan buat tiap tim. Coba diskusikan 2 opsi tadi, pikirin kondisi kelas kalian sekarang, setelah itu, buat 1 aturan emas. Cuma 1, tapi yang paling penting, yang harus diikuti semua orang di kelas ini kalau gempa terjadi. Coba rumuskan dalam 1 kalimat singkat. Misi berlanjut. Ancaman itu nggak cuma datang dari bawah loh. Mari kita pindah ke skenario kedua. Kita lihat gimana ancaman yang datang dari langit bisa sama berbahayanya dan gimana kita bisa memitigasinya. Hujan deras berhari-hari bisa bikin sungai meluap jadi banjir, atau tanah di perbukitan jadi longsor. Nah, bencana-bencana yang berhubungan sama cuaca dan air ini sering banget loh diperparah sama ulah kita sendiri. Coba kita lihat contohnya. Coba perhatikan baik-baik 2 lereng ini. Yang A, gundul, nggak ada pohonnya. Yang B, ada teras sharing dan banyak pohonnya. Kalau hujan badai datang, kira-kira lereng mana yang jauh lebih aman dari longsor? Dan yang lebih penting, kenapa? Akar pohon itu fungsinya kayak apa sih buat tanah? Oke, sekarang kita bawa konsep mitigasi ini ke dunia nyata, di sekitar kita. Misalnya, selokan di depan sekolah kita. Kalau itu penuh sampah dan mampet, apa tindakan mitigasi paling simpel, paling cepat yang bisa kalian sebagai tim lakukan sekarang juga buat mencegah banjir kecil pas hujan nanti? Ini tentang aksi nyata, sekecil apapun itu. Kalian udah jago soal mitigasi lingkungan. Keren. Sekarang kita masuk ke tantangan terakhir. Levelnya kita naikin, fokusnya ke kesiapsiagaan diri sendiri. Mitigasi personal. Oke, ini tantangan soal prioritas. Bayangin situasi darurat, kalian harus pergi dari rumah dan cuma bisa bawa 1 tas kecil. Isinya harus cukup buat bertahan hidup selama 24 jam pertama, yang paling kritis. Kalian cuma boleh pilih 5 benda. Apa aja ke 5 benda itu?
Coba diskusikan di tim kalian. Pikirin kebutuhan paling dasar, air minum, alat penerangan, P3K, komunikasi, debatkan pilihan kalian. Apakah ponsel lebih penting dari senter, makanan ringan atau fluid? Tentukan 5 benda paling krusial versi tim kalian. Misi kita hampir selesai, tim. Kalian sudah menganalisis data, menjalankan simulasi, dan berinovasi dengan keren. Sekarang waktunya debriefing. Kita rangkum semua pelajaran hari ini untuk jadi pahlawan yang sesungguhnya. Tolong ingat kalimat ini baik-baik. Ini adalah inti dari semua yang kita lakukan. Kita mungkin nggak bisa menghentikan gempa bumi atau menghentikan gunung meletus. Tapi dengan pengetahuan dan persiapan, kita punya superpower untuk membuat dampaknya jadi jauh lebih kecil. Ilmu yang kalian dapat hari ini terlalu berharga untuk disimpan sendiri. Jadi, misi kalian nggak berhenti di ruangan ini. Bawa pulang semua ini, obrolin sama orang tua, kakak, adik, jadilah agen mitigasi di keluarga kalian masing-masing. Dan ini tugas akhir kalian, para pahlawan tangguh. Ambil kertas dan pulpen, tepat saat ini juga tulis satu rencana mitigasi konkret yang akan kalian terapkan di rumah. Bisa soal jalur evakuasi keluarga, atau menyiapkan tas siaga, atau menentukan titik kumpul. Jangan ditunda, lakukan sekarang. Misi selesai, kerja bagus semuanya.